Good day sahabat rock and roll. Wah, hari ini aku excited banget karena diundang Sekolah Mentari, sekolahnya Aldan, grade 6 untuk sharing tentang event organizer, terutama aplikasinya di Math. Karena hari ini adalah Math Day. Dan surprise-nya nih, Aldan nggak tahu kalau narasumbernya atau guest speaker-nya itu ibunya. Kebayangkan? Nah, di rumah tim YouTube-nya Ibu Cantik Rock and Roll sudah siap. Anti Alfi untuk sedikit ngambil gambar gimana wajahnya Aldan pas lihat, "Hai Ibu," gitu, karena dia beberapa kali minta, "Kok Ibu nggak pernah sih?" Aku selalu nolak, dan hari ini Dara surprise buat Aldan. Yuk ikutin terus, kita ngobrol apa tentang Math Day di Event Organizer. Check it out. Farida Ahmad, Ibu Cantik Rock and Roll. So let us all welcome Ibu Siti Farida. Hi, Farida. Hello. Good morning, guys. Good morning. So the floor, the Zoom is yours now. Yeah. Hello, children. How are you guys? How are you guys? Hi, everyone. How are you, Farida? Hi, Ibu Siti. Hi. Okay. First of all, I want to say thank you to Mentari for inviting me to share my experience, especially for talking about math, implementation in math. Wow, I can see Aldan face here. Aldan, hi. Surprise. Hi. By the way, aku punya hadiah, 10 hadiah buat semuanya yang nanti akan jawab pertanyaan dengan baik dan benar. Jadi, please stay fokus, didengerin, siap-siap nanti ada games, karena aku akan bagi hadiah. Ready? Okay. Tadi sudah diperkenalkan ya, kalau nama saya Farida Ahmad. Kebetulan memang awal profesinya sebagai jurnalis di sebuah televisi. Dan sekarang saya sebagai pengusaha mengembangkan event organizer, wedding organizer, kontraktor, dan nama IO-nya adalah Absolute Event Organizer. Gak cuma itu, saya juga lulusan dari Master Komunikasi, punya 2 anak. Yang pertama umurnya 14 tahun, yang kedua 11 tahun. Kebetulan sekolah di Mentari juga. Dan kebetulan juga aku punya channel YouTube namanya Farida Ahmad Ibu Cantik Rock and Roll. Isinya apa? Kontennya apa? Kontennya memang banyak sharing tentang kelas event dan juga tentang kegiatan-kegiatan yang aku lakukan, terutama traveling.
Jadi itu adalah event-event yang sudah dikerjakan oleh Absolute EO. Variatif ya eventnya ya. Apa sih event organizer? Mungkin masih pada tanya, apa sih pekerjaannya? Event organizer adalah sebuah profesi yang memang mengerjakan event untuk mengerjakan event agar eventnya lebih menarik, kreatif, out of the box. Kenapa seperti itu? Karena kita harus kasih event-event atau memberikan konsep yang benar-benar orang suka, orang nggak pernah lihat. Jadi itulah yang dikerjakan oleh event organizer. Apa aja yang dikerjakan oleh event organizer? Perumusan konsep acara, teknis acara, membuat budgeting dan juga pelaksanaan acara. Seru banget ya. Oke, next. A few moments later. Guest speaker in front Are of you about serious? 7 people. Is your camera on? Yeah. Tekan ketawa. Gila, GG ibu. Kok tiba-tiba sih? Do you know about this? No. Aku tadi tiba-tiba kan aku lagi lihat ada siapa aja. Tiba-tiba aku lihat ada nama Absolute. Aja tiba-tiba langsung keluar deh. First guest speaker Farida Azman. GG Gaming ibu, GG Gaming. Oh, jangan di-record. Nah di struktur itu, secara struktur sebenarnya kalau Absolute Event Organizer besar sekali dan melibatkan ribuan orang. Namun untuk Absolute dan hari ini saya akan menceritakan tentang 3 divisi yang melibatkan atau selalu menggunakan matematika dalam pengerjaan, karena bagaimanapun juga math ini selalu nempel di pekerjaan kita. Misalnya di creative design, ada creative concept dan juga art director. Nanti aku jelasin ya apa itu creative concept. Yang kedua adalah production and technical dan juga logistik. Apa itu pekerjaannya? Nanti juga aku jelasin apa. Yang kedua adalah budgeting dan account. Ini sangat berhubungan sama math karena fokus dan juga pekerjaan kita juga harus hitung budget. Nggak semudah itu kalau misalnya bikin event besar tapi budgetnya berantakan. Jadi benar-benar harus menghitung dengan baik dan benar. Oke, next. Nah, yang pertama adalah creative concept. Kalau yang di sini siapa yang pernah datang ke sebuah event? Raise your hand. Siapa yang pernah datang ke event? Ayo. Aku pernah. Pernah. Ke event apa? Ya, I think you made it once. Yang di Nafa Park. Oh, Nova Park. Ya. Kalau saya sih SEA Games. SEA Games, ya. Asian Games ya. Oh, Nova Park kebetulan organizernya Absolute juga ya. Wah, siapa lagi? I met Aldan. Oh, you met Aldan, ya. Tapi bagaimana merencanakan event? Yang pertama adalah creative concept. Divisi ini dia bertugas untuk membuat konsep. Bagaimana membuat acara itu menarik agar bisa dinikmati sama semua orang dan akan menjadi event memorable. Kalau bisa event itu diceritakan sama kakeknya, sama tantenya, sama ponakannya, sama semua orang. Itu baru eventnya sukses karena eventnya benar-benar wow dan bagus. Next, yang kedua adalah creative designer. Creative designer ini punya fungsi atau punya tugas penting. Nah, ini perlu juga keahlian dalam math. Karena apa? Karena tugas yang pertama harus membuat gambar kerja, mendesain sebuah panggung. Tahu ya panggung ya? Stage. Mendesain sebuah stage, membuat poster, membuat banner. Terus juga membuat layout, membuat mapping. Everything in design, creative design itu harus membuat proporsi gambar itu 1:1 seperti ukuran aslinya. Jangan sampai kalau buat gambar misalnya ukurannya 5 meter, tapi creative design hanya muatnya hanya cuma misalnya 7 meter, ternyata sampai sana produksinya nggak bisa dibangun karena luasnya 5 meter, ternyata dia buat luasnya 7 meter. Berarti apa masalahnya? Ada yang bisa jawab? Oversize. Yes, oversize ya. Ya ada masalah dengan ukuran tadi. Good. Nah, sebagai creative designer juga harus dia punya perhitungan yang benar, harus mengerti rumus panjang, lebar, volume, weight dan semua pekerjaan yang related sama pekerjaan event. Karena kalau sampai salah mengukur, mendesain, membuat produksi event, nanti takutnya malah ada masalah.
worst-nya akan terjadi accident apabila tidak sesuai. Seperti itu ya. Next. Nah, ini event terakhir Absolute EO. Mau lihat videonya ya, dari situ kita akan cerita banyak bagaimana merencanakan event ini. Oke, itu nama eventnya PON. Kami lakukan tahun lalu Oktober di Papua. Jadi acaranya besar, nasional, dan juga dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk pembukaannya, dan untuk closingnya Bapak Wakil Presiden. Ada yang penasaran nggak bagaimana mengerjakannya? Yes. Oke. Nah, ini adalah Stadion Lukas NMB yang terbesar yang ada di Papua. Jadi kami membuat mapping, stage, dan juga backdrop. Oke, lihat ya. Jadi yang di bawah itu adalah projection. Pernah tahu projection ya? Kalau di sekolah ada projection buat tampilin visual. Nah, kita pakai projection. Yang di belakang ini adalah waterfall. Air ya yang kita pakai untuk prosesi. Next. Nah, bagaimana mengerjakannya? Yang kami kerjakan pertama adalah pada saat pergi ke stadion, kami mengukur. Tahu ya, panjang berapa, lebar berapa. Itu hitung luas ya. Udah belajar kan? Lalu kita langsung, Habis itu kita pakai matematika ya, Bu? iya, matematika. Kita langsung hitung tengahnya itu area yang mau pakai panggungnya berapa luasnya. Setelah diukur, yaitu 109 meter kali 90 meter. Kalian lihat yang di green area? Ya, itu area luas yang kami pakai. Sebelah kanan dan kiri kami mengukur ukuran jaraknya dari pinggir kuning ini ke belakang. Panjangnya adalah 47 meter, 42,3 meter, 47, meter. Kenapa? Karena kami mau pakai projection. Jadi kami mengukur berapa panjang projection yang akan kami perlukan untuk bisa mencapai gambar ke tengah-tengah main stage. Seperti itu. Jadi kita ukur, oh ternyata panjangnya 47 meter. Jadi ukuran-ukuran ini harus fix. Biar apa? Biar kita bisa menetapkan berapa banyak proyektor yang akan kita pakai. Seperti itu. Next. Lalu yang kedua, penonton. Kan pernah lihat ke stadionnya. Stadion itu kan luas sekali kan. Jadi kita menghitung berapa kapasitas. Karena kemarin masih corona, kita tidak bisa pakai the whole stadium. Jadi kita hanya pakai setengah stadium dengan menghitung jarak yang kita pakai, yaitu 101. Tetap hitung protokol kesehatan 101, sehingga dari per row-nya kursi kita menghitung misalnya ada 500 kursi dan ada berapa row yang akan kita pakai. Jadi kita menghitung satu row isinya 50, let's say 50 kursi kali ada 20 row, kita kali. Jadi totalnya kalau kita menghitung berdasarkan row, ini kalian lihat warna-warna yang kami buat.
Ini adalah sudah kami hitung jumlah kursinya berdasarkan tadi protokol kesehatan 101, yaitu sebanyak 17.869. So, the audience itu ada totalnya 17.869 yang bisa kita undang. Di luar Bapak Presiden dan VIP. Seperti itu. Next. Lalu kita juga bikin gambar kerja. Gambar kerja yang tadi dijelaskan di awal bahwa kita harus menghitung areanya. Oh, ini ada tembok nih, luasnya adalah 5 kali 10. Berarti kita bisa bikin backdrop. Akhirnya kita bikin backdrop seperti gambar di samping ini sebelah kiri dengan ukuran 480 kali 3 meter, 3,5 meter. Dan berapa width-nya, berapa dalamnya, luasnya, dalamnya ya, apa lebar ya. Kita juga menghitung berapa yang bisa kita pakai untuk kita bisa produksi dan kita pasang di hari H. Terus tadi lihat panggung ya, panggung itu besar banget. Kita pakai rigging. Rigging itu seperti besi yang kita pakai untuk memberikan pegangan untuk proyektor dan juga panggung. Bentuknya beda-beda. Nah, ini adalah jumlah-jumlah atau ukuran yang kita pakai. Ada yang 4 kali 40 tingginya, lebarnya 10 kali 80 meter. Variatif sekali sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang 8,80 meter, ada yang 10 kali 80 meter. Kita pakai berdasarkan kekuatan. Kadang-kadang rigging ini kita sebutnya modul. Misalnya satu modul itu ukurannya 20 kali 20. Terus kita perlu 5 meter, berarti dengan 20 kali 20 kita butuh berapa modul untuk bikin panggung sebesar 5 kali 10 meter. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti. Ngerti banget ya. Ngerti, Bu. Pinter-pinter. Next. Nah, ini yang paling penting. Pekerjaan ini sangatlah challenging, production and technical. Karena tidak hanya perlu skill dalam desain, tapi juga punya skill matematika yang bagus. Perlu skill dalam menghayal, mengaplikasikan math, matematika atau hitungan ke dalam produksian. Bikin panggung, bikin backdrop, bikin gate, sampai juga kalau ngomongin konser, mikirin bagaimana berapa watt, terus juga berapa banyak lampu, berapa banyak sound system yang akan digunakan. Itu semuanya pakai math, berapa ribu watt yang akan kita pakai. Misalnya areanya tuh let's say 100 meter ya kali 50 meter. Berapa sound system yang kita pakai? Pastinya nggak 10.000. Pasti kita pakainya 3/4 dari ukuran tadi. Kenapa? Biar audionya bisa terdengar. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah account and finance. Tadi seperti disampaikan, kalau udah bikin konsep yang bagus, terus juga produksiannya juga bagus, berarti perlu menghitung budget yang benar. Bagaimana cara menghitung budget yang benar? Contohnya seperti ini. Biasanya kita bentuknya Excel, tapi Ibu langsung kasih tahu bentuk poinnya aja ya. Misalnya kita perlu bayar artis dan talent itu 500 juta. Kita harus bayar venue itu tempat ya, bayar venue 75 juta. Terus kita harus bikin panggung, sound system, lighting sebanyak 300 juta. Transport dan akomodasi kita butuh 5 juta karena eventnya di Indonesia, misalnya di Indonesia di Jakarta. Lalu kita juga perlu administrasi untuk bayar pajak, untuk hal-hal PPh dan lain-lain kita harus perhitungkan karena Indonesia harus bayar pajak sebanyak 53 juta. Lalu kita harus mikirin promosi, bagaimana event ini semua orang harus tahu. Budgetnya adalah 25 juta. Totalnya adalah misalnya 984 juta, 958 juta. Nah, biasanya kita rounding number. Kita anggap kita punya biaya tak terduga 42 juta. So, budgetnya sebanyak 1 miliar, 1 billion ya in English ya. Jadi, itu yang kita perhitungkan. Nah, bagaimana nanti kita mencari uang, marketing, atau sponsor, atau yang punya acara mensiapkan biaya sebanyak 1 miliar. Seperti itu, atau 1 million. Oke, dari Bu Farida seperti itu. Sekarang kita mulai game, siap? Mana? Aku akan siapkan 10 pemenang dan 1 pertanyaan terbaik dapat tumbler dari Bu Farida. Yang pertama 10 dulu kita pakai Kahoot ya.
Jehan. and Jehan. Iya, 3. Ada 10 pemenang, nanti yang 7-nya akan dikasih tahu ke Miss Dara ya, siapa pemenangnya. Nanti Iya, minta baik. alamat, akan dikirim cookies, oke? Ya, thank you for a good time, for great time, kids. Dan Ibu Dara. Ya, itu dia. Sudah ngobrol sama Aldan. Karena biasa aku cerita apa aja tentang pitching, tentang tenders, tentang presentasi. Aku selalu sharing sama anak-anak, sama Aldan, sama Alif. Nah, sengaja ngeprank Aldan dan berhasil ya. Oke, demikianlah sharing aku tadi sama anak-anak di Mentari Grade 6 di Math Day. Semoga menginspirasi, memberikan motivasi anak-anak untuk lebih giat belajar math ya. Bye, sampai ketemu lagi sahabat rock and roll.